Itu untuk memberi kita kuasa atas dosa, membebaskan kita dari perbudakan terhadap kebiasaan apapun. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Di pagi hari ini kembali kita mau ambil waktu renungkan firman. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan firman Tuhan pasti menjadi sumber kekuatan buat kita, sumber kemenangan buat kita. Apapun masalah kita, andalkan firman dan kita tidak akan dikecewakan, karena masalah sementara tapi firman Tuhan kekal adanya. Mari sebelum kita melangkah hari ini, sebelum kita kerja, aktivitas apapun yang kita kerjakan hari ini, saya ajak setiap kita ambil waktu sebentar saja kita renungkan firman, dan biar firman itu memberkati setiap kita. Mari sebelumnya satu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kami beriman, kami yakin hari ini ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Karenanya sebelum kami melangkah, biarlah firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan kembali diingatkan di hati, di pikiran kami, kembali menjadi kekuatan buat kami, mengubahkan hidup kami hari lepas hari menjadi lebih indah seturut keinginan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi kata kalimatnya ada kuasa, berkati kami juga yang dengar, di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya rindu membahas ada beberapa perkataan-perkataan. Kalau saudara perhatikan, saudara nonton lagi, saudara simak lagi Morning with the Word di Januari ini, kita banyak membahas pikiran yang seringkali muncul tapi itu salah. Bahkan seringkali muncul di pikiran lalu kita katakan, dan itu hampir-hampir benar. Tapi ingat baik, hampir-hampir benar ya tetap salah. Belum benar, bukan benar. Nah, pikiran-pikiran seperti itu. Ada orang berkata, saya susah berhenti berbuat salah. Saya buat salah lagi. Saya susah berhenti dari kebiasaan buruk. Saya susah berhenti untuk melakukan yang tidak baik. Nah, ini harus keluar dari pikiran kita. Ini harus tersingkir dari pikiran kita. Menghentikan dosa, kebiasaan dosa, kecanduan bisa menjadi salah satu yang paling sulit bagi beberapa orang. Namun ada hal yang harus kita sadari, bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk membayar dosa kita, itu 100% benar. Tapi juga ini 100% benar juga, yaitu untuk memberi kita kuasa atas dosa, membebaskan kita dari perbudakan terhadap kebiasaan apapun. Karenanya mari ubah, metanoia. Berhenti mencoba pakai kekuatanmu, berhenti mengubah tampilan luarmu, tapi rubah lebih dahulu tampilan dalammu, metanoia. Buang semua pikiran yang salah, maka itu nanti akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak salah juga. Amsal 23 ayat 7 bagian A dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As a man think in his mind, dalam pikirannya, demikian ia. Dalam teks lain, seperti orang menghitung di dalam hatinya, demikianlah ia. Pikiranmu akan membentuk keputusanmu. Saya ulang ya, pikiranmu, apa yang kamu pikir, itu akan membentuk keputusanmu. Tidak ada orang tiba-tiba makan. Pasti ada di pikiran dulu mau makan. Dan kemudian tindakannya dia melangkah ke meja makan, ambil piring, ambil makanan, lalu makan. Pikiran yang benar menghasilkan keputusan yang benar. Keputusan yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar menghasilkan kebiasaan yang benar. Jadi mungkin kita berpikir, saya nggak bisa berhenti dari buat salah. Berhenti berpikir yang salah, maka engkau akan berhenti ambil keputusan yang salah, engkau akan berhenti juga melakukan tindakan yang salah, engkau akan berhenti juga dari kebiasaan yang salah. Jadi yang dirubah dalamnya, pikirannya, supaya tindakannya, keputusannya berubah, tindakannya berubah, kebiasaannya berubah. Dan sadari, jangan apa-apa pakai kekuatan sendiri, memperhitungkan kekuatan sendiri. Sadari ada kasih karunia, ada anugerah. Sadari Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak lagi dikuasai dosa.
sebab kamu tidak lagi dikuasai dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu bukan lagi ada di bawah tuntutan dosa, tapi kamu ada di bawah tuntunan Yesus Kristus. Kamu tidak lagi ada di bawah tekanan perjanjian lama, tapi kamu ada di bawah kekuatan, dorongan, anugerah di perjanjian baru. Terimalah kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Karena bukan kuat gagah kita, tapi karena kasihnya Dia berikan buat kita kemampuan untuk hidup kudus, kemampuan untuk hidup benar, kemampuan untuk hidup baik. Dan sadari, Alkitab bilang Titus 2 ayat 11. Yuk kita lihat Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia-Nya bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menyelamatkan kita dari kesalahan, dari dosa. Menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Sudah nyata. Datang, Ibrani 4 ayat 16 katakan, datang ke tahta anugerah, ke tahta kasih karunia-Nya dengan berani. Dan terima pertolonganmu pada waktunya. Datang di hadapan Tuhan dan terima pertolonganmu pada waktunya. Sadari kamu terikat dengan Yesus. Kamu bukan terikat dengan perbudakan dosa. Kamu terikat dengan Yesus. Matius 11 ayat 30 katakan, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat sebelumnya berkata, mari kepadaku yang letih lesu, beban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Kita terikat dengan Tuhan. Dan ikatan yang kita buat dengan Yesus membuat semuanya jadi terasa ringan, tidak berat. Kuk yang kupasang itu ringan, kata Tuhan. Artinya Yesus menolong kita melewati setiap tantangan, melewati setiap cobaan, dan Yesus menuntun kita melewatinya. Sadari itu, maka saya percaya perkataan yang berkata saya tidak bisa berhenti dari kebiasaan buruk itu tidak akan ada lagi di hidup kita. Itu akan tersingkir, itu akan pergi dari hidup kita. Dan kita harus tahu perubahan itu terjadi pada diri kita, pada dirimu, bukan oleh dirimu. Perubahan terjadi pada dirimu, bukan oleh dirimu. Berubah dulu di pola pikirnya, maka perubahan itu terjadi pada dirimu, bukan oleh dirimu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, kamu diberi kemampuan membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Perubahan terjadi pada dirimu, bukan oleh dirimu. Pada saat kamu mengisi pikiranmu dengan banyak kebaikan Tuhan, perubahan itu terjadi oleh karena firman yang penuh di pikiran, di hatimu, tidak meluap di tindakanmu. Saya suka film Rocky, film tinju. Rocky 2. Pelatihnya Rocky bilang, tidak ada yang tidak bisa. Singkirkan perkataan tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Di dalam Yesus segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa. Lalu berhenti menyiksa diri dengan memikirkan yang belum kamu lakukan. Ya Pak, ada sih yang bisa saya lakukan. Tapi masih banyak yang belum. Jangan pikirkan yang belum. Masih banyak yang tidak sempurna yang saya lakukan. Perbuatan Yesus cukup di kayu salib buat hidup kita. Pikirkan banyaknya perbuatan Tuhan buat hidupmu. Maka engkau akan bertumbuh dalam perbuatan baikmu, ketaatanmu, kekudusanmu hari lepas hari. Tidak ada yang tidak bisa. Jangan menghukum diri. Percayalah bahwa tidak ada lagi perkataan saya tidak bisa berhenti dari berbuat salah. Mulai hari ini, percayalah, kita taruh pikiran Tuhan di pikiran kita akan semakin bertumbuh dalam pemahaman tentang Tuhan dan bertumbuh akhirnya dalam keputusan kita, bertumbuh dalam tindakan kita, bertumbuh dalam kebiasaan kita. Hari lepas hari bersama Tuhan kita menjadi lebih indah. Puji Tuhan, pagi ini
responi apa yang Tuhan katakan. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita dengan meyakinkan kita bahwa kita sudah dilepaskan dari segala ikatan dosa, kita sudah dilepaskan dari segala pemahaman yang salah, kita dilepaskan dari tindakan-tindakan yang membuat kita jatuh terus di situ, dan pagi ini Tuhan mau membebaskanmu. Mari ambil waktu renungkan, responi apa yang Tuhan katakan ini. Di pagi hari ini, mari kita minta urapan yang baru, biar Roh Kudus mengalir buat kami, berkat-Mu mengalir buat kami Tuhan. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di dalam nama Yesus. Kami hidup di bawah tuntunan Yesus Kristus, rohnya Yesus Kristus. Bukan di bawah tuntutan-tuntutan perjanjian lama, tapi kami di bawah tuntunan roh Allah, roh Yesus Kristus yang ada dalam kami. Berkati setiap pribadi Tuhan, bebaskan setiap yang terikat, bebaskan setiap yang kecanduan, bebaskan setiap yang tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk. Hari ini juga dibebaskan di dalam nama Yesus. Bahkan sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, jamah setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word lewat program ini dalam nama Yesus. Doa harapan mereka dikabulkan, mereka dibentuk Tuhan lebih indah lagi. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Aku dibebaskan, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu yang mungkin merasa nggak bisa berhenti dari kecanduan, nggak bisa berhenti dari dosa, nggak bisa berhenti berbuat salah. Bagikan ini biar mereka dibebaskan, mereka diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you